untuk mengeluarkan sebagian umat-umatnya yang berada di dalam perut Jahannam, berada di neraka Jahannam. Wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'atun, dan tidaklah bahwasannya setiap nabi itu akan memberikan syafaat. Wa kadzalika siddiqin, kemudian orang-orang siddiqin, orang yang tulus keimanannya. Wa syuhada, orang-orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat. Wassalihin, orang-orang saleh juga dapat memberikan syafaat. Walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun 'ala man yasha. Tentunya tidak sebatas sampai situ saja ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tafaddul, memberikan keutamaan-keutamaan, memberikan bonus-bonus kepada siapa saja yang Allah kehendaki agar ia dapat memberikan syafaat. Wal khuruju minan nar, kemudian keluar dari api neraka, keluar dari Jahannam. Ba'dama ihtaraku wa saru fahman, setelah mereka dibakar, di dalam neraka. Wa saru fahman, dan jadilah mereka seperti arang-arang. Inilah poin 20 yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Yang pertama itu syafa'atul lil mudznibin, syafaat bagi orang-orang yang jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian syafaat ketika di sirat. Kemudian syafaat ketika umat Nabi Muhammad SAW dikeluarkan dari perut Jahannam, dari api Jahannam. Kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara usul ahlu sunnah wal jamaah, di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah, al-imanu bisyafaati bisyuruti allati dzakaraha Allah, kita beriman dengan syafaat, akan tetapi bisyurut, dengan syarat-syarat yang dijelaskan, syarat-syarat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, antakuna biiznihi, tentunya syafaat tersebut itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna al-masyfu'u fihi min ahli al-iman, kemudian yang kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang memiliki keimanan. Yang pertama, antakuna biiznihi, tentunya syafaat tersebut itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, an yakuna al-masyfu'u fihi min ahli al-iman, adapun yang diberikan syafaat itu harus mereka yang memiliki iman. Amma in kana al-masyfu'u fihi min ahli al-kufri, adapun ketika yang ingin diberi syafaat adalah orang-orang dari golongan kafir, tidak memiliki iman, fa innaha la tuqbal fihi syafa'ah, maka syafaatnya tidak diterima. Sebagaimana yang dikisahkan ketika paman Nabi SAW, Abu Thalib, ketika hendak meninggal, maka datanglah Rasul SAW menjumpai pamannya tersebut. Karena rasa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada pamannya, maka ia pun mengatakan sebelum wafatnya Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Nabi katakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang nanti aku bisa bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi SAW dapat memberi syafaat kepada pamannya tersebut.
Akan tetapi aba, ya, aba an yaqula la ilaha illallah. Abu Talib tidak mau mengatakan kalimat tersebut. Ya memang pada saat itu dikisahkan di situ ada Abu Jahal. Yang memang Abu Jahal ini sengaja memang agar Abu Talib ini tidak. Ada dalam hadis yang lain juga menjelaskan bahwasannya siksaan neraka yang paling ringan adalah yang diletakkan sendal di kakinya kemudian mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan. Tentunya bisa kita gambarkan bagaimana sendal yang dipijak bisa mendidihkan otak, bagaimana tubuh yang di bawahnya. Tentunya sangat menyiksa. Itu siksaan yang paling ringan. Kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, amma in kana al-mashbuh, maka orang-orang kafir mereka tidak akan dapat syafaat abadan, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan syafaat. Wa ammal mu'minu fa inna syafa'ata thabitatun fi haqqihi idza adzina Allah. Adapun orang-orang mukmin, mereka pasti mendapatkan syafaat atas izinnya Allah Subhanahu. Falahu syafa'atun khassatun lillahi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi, maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasannya yang paling agung syafaatnya, yang memberi syafaat pada hari kiamat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal innahu yashfa'u fi ahli al-mawqif kullahum. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat ahli al-mawqif, bagi orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Anallaha yurihuhum minal mawqifi wa yuhasibuhum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yurihuhum, menenangkan mereka, minal mawqifi wa yuhasibuhum, dari penantian yang panjang ya di padang mahsyar. Wa yuhasibuhum, kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala menghisab manusia. Lianna yatulu alaihimul mawqif, karena begitu panjangnya masa penantian itu. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu manusia pada saat itu pada ketakutan. Karena panjangnya keadaan di padang mahsyar tersebut. Li'annahu yatulu alaihimul mawqif, penantian itu sangat panjang dan tidak ada kejelasan apakah seseorang masuk surga atau seseorang masuk neraka. Ma'adhanki asyadid, kemudian lamanya waktu di padang mahsyar tersebut, ma'adhanki syadid, ya, dan dengan kegelisahan yang begitu gelisah yang luar biasa pada saat itu. Wal harri syadid, dan pada saat itu di padang mahsyar sangat panas. Maka di dalam hadis ya, dikatakan bahwasannya ya, pada saat itu di padang mahsyar tersebut ya, keringat manusia ada yang menenggelamkan dirinya. Bagaimana panasnya? Ada yang keringatnya semata kakinya, ada yang keringatnya selututnya, ada yang keringatnya sepinggangnya, dan ada keringatnya yang menenggelamkannya. Betapa mengerikan pada saat itu ya di padang mahsyar. Wal 'atash syadid, dan pada saat itu juga sangat haus.
padang mahsyar yang sangat mencekam. Kita belum diadili dan penantian yang sangat panjang, sangat panas, sangat haus, sangat gelisah pada saat itu. Wal khaufu syadid, semua takut pada saat itu di padang mahsyar. Yatulu alaihimul mauqif, sangat panjang ya, pada saat itu di padang mahsyar. Mauqiful hasyr, adapun yang dimaksud adalah mauqiful hasyr, yaitu penantian di padang mahsyar, karena itu belum diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayataqaddamuna ila ulil azmi minar rusul, maka umat manusia pada saat itu mendatangi ulil azmi minar rusul, yatlubuna minhum an yad'u Allah an yurihahum minal mauqif. Mereka mendatangi ulil azmi minar rusul. Mereka meminta agar rasul-rasul tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensudahi keadaan di mahsyar tersebut. Yad'u Allah an yurihahum minal mauqif, supaya ini segera diselesaikan, kita segera diadili. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka? Karena penantian di padang mahsyar itu sangat mencekam, sehingga mereka mendatangi ulil azmi minar rusul. Datangilah ulil azmi minar rusul. Tujuannya agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka segera diadili. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Fayatuna ila Adam, maka datanglah mereka ke Nabi Adam. Fayatadiru, maka Nabi Adam katakan, maaf, saya tidak bisa. Wa ya'tuna ila Nuh, fayatadiru, kemudian mereka kembali datang kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh juga katakan, aku tidak bisa. Wa ya'tuna ila Ibrahim, kemudian mereka datang ke Ibrahim, fayatadiru, kemudian juga Ibrahim katakan, saya tidak bisa. Wa ya'tuna ila Musa, kemudian datanglah kepada Musa, fayatadiru, kemudian juga tidak bisa. Kemudian wa ya'tuna ila Isa, fayatadiru, kemudian datang juga mereka kepada Nabi Isa, kemudian Nabi Isa juga katakan, tidak bisa, saya tidak bisa. Kemudian wa ya'tuna ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah mereka kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqul ana walaha, maka berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, aku yang bisa. Ana laha, iya, akulah yang akan memberi syafaat ini. Thumma ya'ti wa yakhiru sajidan tahta al-'arsy, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Li'annahu la yashfa' li ahadin illa bi'idznillah, karena dari rasul-rasul yang didatangi manusia tadinya min ulil azmi, itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Kemudian datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sujud di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla, fa huwa yakhirru sajidan wa yad'u rabbahu hatta yuqalu lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy-Nya Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yuqal, sampai dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Kemudian wasal tu'ta, dan mintalah, niscaya engkau akan diberi. Washfa' tusyaffa', dan berilah syafaat, maka engkau akan diberi.
Faya'dhanullahu lahu bisyafa'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya memberi syafaat untuk orang-orang yang ada di padang mahsyar tadinya. Karena pada saat itu di padang mahsyar keadaannya sangat mencekam, ya. Sangat panas, sangat haus. Fayashfa'u fi ahli al-mahsyar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada ahli mahsyar, orang-orang yang ada di mahsyar, fi an yantaqilu minal mahsyari ilal hisab, supaya ya, orang-orang yang ada di padang mahsyar tersebut bisa berpindah keadaannya dari mahsyar ke hisab agar segera diadili. Karena dijelaskan ya, di mahsyar itu sangat mencekam, ya, sangat haus, sangat panas. Orang pada takut karena belum diadili, bingung, panjangnya waktu di mahsyar tersebut. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW dengan izinnya Allah. Fi an yantaqilu minal mahsyari ilal hisab, agar orang-orang yang ada di padang mahsyar bisa berpindah ke al-hisab. Wa hadhihi asy-syafa'atul 'uzma, sebagaimana ini sering disebut dengan syafa'atul 'uzma, yaitu syafaat yang sangat besar, yaitu syafaat yang diberikan kepada ahli mahsyar, ya, orang-orang yang ada di padang mahsyar. Allati faddalahu Allahu biha 'alal khalq, yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih. Qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad, dan dari sebagian malam maka dirikanlah tahajud, nafilatan lak, ya, sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan, ya, amalan tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka, ya, semoga Allah membangkitkan engkau maqaman mahmudan, pada posisi yang terpuji, ya, posisi yang mulia. Al-maqamul mahmud, ya. Adapun al-maqamul mahmud di dalam ayat tersebut, ya, huwa syafa'atul 'uzma, yaitu syafa'atul 'uzma, syafaat yang sangat besar, syafaat yang agung. Wa fi du'a'il ladzi yuqalu ba'da al-adzan, sebagaimana kita ketika telah mendengar azan, kita juga berdoa dengan doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmud wa ba'ath maqama mahmudal ladzi wa'adtah. Hadhihi syafaatul 'uzma, inilah syafaatul 'uzma. Wa kadzalika yashfa'u fi ahli al-kaba'ir. Kemudian Nabi SAW juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, min ahlil kabair, min al-ummah, dari umat-umatnya. Yashfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Imma alla yadkhulun nar, pilihannya hanya dua. Apakah mereka tidak masuk neraka sama sekali, wa imma an yukhriju minha idza dakhaluha, atau mereka yang melakukan dosa-dosa besar tersebut masuk ke neraka terlebih dahulu, kemudian Nabi SAW memberikan syafaatnya, kemudian mereka dikeluarkan dari api neraka tersebut. Wa yashfa' fihim sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW memberikan syafaat-syafaatnya kepada mereka. Wa hadhihi laysat khasatan bihi, dan ini syafaat ini tidak hanya khusus kepada Nabi SAW,
Artinya nabi-nabi yang lain juga memiliki syafaat seperti ini. Adapun syafaat yang di padang mahsyar tadi, itu hanya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada ahli mahsyar. Buktinya Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat, faya'tadir, tidak bisa. Nuh tidak bisa, Musa tidak bisa, Isa tidak bisa. Hanya Nabi SAW yang bisa memberikan syafaatnya. Fahuwa yashfa' wa jami'ul anbiya yashfa'un. Begitu juga semua para nabi-nabi, mereka juga dapat memberikan syafaat. Wal awliya yashfa'una wal afratu wa hum alladhina matu sigharan. Kemudian wali-wali, ya tentunya wali-wali Allah, ya. Mereka juga dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Bukan wali-wali yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, ya. Ada wali-wali yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, ya. Ini bukan wali. Makanya ada kitab di situ dengan judul Baina Wali Syaitan wa Wali Rahman. Antara wali-wali syaitan dan wali-walinya Allah. Ini sangat berbeda. Mengaku wali tapi tidak sholat, ini bahaya. Ada sebagian kaum muslimin di luar sana yang bahkan ada orang gila dianggap wali, wali majdum. Ini orang gila. Gimana ini? Ada sebagian yang seperti itu. Kemudian wal afratu wa hum alladzina matu sigharan. Al afrat, ya, anak-anak, ya, anak-anak yang mereka meninggal ketika masih kecil. Maka mereka dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya, ya. Yang anaknya meninggal di usia kecil, insyaallah akan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat nantinya. Yashfa'una fi ahli al-kaba'ir. Itulah Nabi SAW memberikan syafaat kepada pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Khilafan lil Jahmiyah. Berbeda dengan kelompok Jahmiyah, ya. Kita katakan tadi di awal, ya, min usuli ahli sunnati wal jamaah. Di antara usul yang diyakini ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Nabi SAW akan memberi syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Imma tidak masuk neraka sama sekali nantinya, atau imma masuk neraka terlebih dahulu, dibakar, kemudian dikeluarkan. Ini berbeda yang dipahami oleh kelompok Jahmiyah. Siapa pemimpin Jahmiyah? Jahm bin Safwan. Sahih. Inilah Rasul Jahmiyah. Mereka meyakini bahwasanya tidak. Begitu juga Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Nah, Wasil bin Atha, ya. Kemudian Khawarij. Orang-orang Khawarij juga khilaf. Mereka menyelisihi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Khawarij. Siapa pemimpin? Siapa pemimpin Khawarij? Siapa yang Khawarij sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada belum? Sudah. Nah, makanya ada bagaimana sahabat yang bernama Dzul Khuwaisirah. Sahabat tersebut, ya, ketika Nabi SAW membagikan harta rampasan perang, dengan lancangnya dia katakan, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, berbuat adillah. Maka Nabi SAW katakan, "Man lam ya'dil illam a'dil." Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau aku tidak adil? Kata Nabi SAW.
alaihi wasallam. Wailak, kata Rasul, celakalah engkau. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Inilah, dari sinilah nanti keluar orang-orang yang berpaham Khawarij, ya. Dan sebagaimana ulama, ya, menjelaskan ciri-ciri orang Khawarij. Ada 3 ciri-ciri kelompok Khawarij. Yang pertama tentunya mereka keluar dari pemerintahan yang sah, ya. Mereka keluar dari pemerintahan yang sah. Bahkan mereka mau membuat pemerintahan di dalam pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari pemerintahan yang sah. Ini ciri-cirinya yang pertama. Kemudian mereka sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin dengan alasan seandainya pemerintahan tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka mereka keluar dari pemerintahan tersebut. Dan mereka bermudah-mudahan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Yang ciri-ciri keduanya, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Setelah mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, karena dianggapnya itu kafir, maka halalah darahnya, halalah darah kaum muslimin. Sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka membunuh kaum muslimin. Seperti itu. Inilah bahayanya Khawarij. Inilah kelompok-kelompok yang menyelisihi bahwasannya mereka meyakini nanti tidak ada itu syafaat, ya. Di antaranya kelompok Jahmiyah, Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Al-Khawarij hum alladzina yakhrujuna 'ala al-a'immah. Al-Khawarij adalah mereka yang keluar, yang memberontak dari al-a'immah, dari pemimpin-pemimpin, ya, penguasa-penguasa kaum muslimin. A'immatul muslimin, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bisayfi. Ngeri ini. Ini Khawarij ngeri, berontak bawaannya. Mereka keluar dari pemerintahan yang sah. Mereka memberontak keluar dari penguasa yang sah. Bisayf, dengan pedang. Wa yashakkuna 'asata'ah. Wa yashakkuna 'asata'ah. Dan mereka mematahkan tongkat ketaatan. Artinya mereka membangkang, tidak mau taat kepada pemerintahan yang sah. Wa aidan alladzina yukaffiruna al-muslim bil kaba'ir. Mereka langsung mengkafir-kafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Ada orang yang berzina langsung kafir. Kalau ini kelompok Khawarij. Mereka sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Allati duna syirk, yang mana dosa besar tersebut tidak sampai derajatnya kepada kesyirikan. Kalau syirik besar, iya, yukhriju an millatil Islam, kan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi ini hanya dosa besar yang derajatnya tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi mereka sudah mengkafir-kafirkan, kafir. Ini kafir-kafir karena melakukan dosa-dosa besar. Haula'i hum al-khawarij. Summu khawarij li'annahum kharaju 'anil masyru'. Ya. Karena kenapa dikatakan khawarij? Ini pertanyaan Syekh. Kenapa dikatakan khawarij? Summul khawarij li'annahum kharaju minal masyru'. Ya. Karena mereka keluar dari syariat. Syariat memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin yang sah, pemimpin kaum muslimin. Mereka keluar, tidak mau taat. Maka itulah dikatakan dengan khawarij. Wa kharaju ala waliyil amri. Mereka keluar dari penguasa yang sah. Wa syaqqu 'asata'ah, dan mereka membangkang, tidak mau taat kepada pemerintahan yang ada.
haula'i yanfuna syafa'ah. Kemudian mereka juga menafikan syafaat. Mereka meyakini tidak ada syafaat. Wa yaquluna man dakhala an-nara la yakhruju minha. Mereka ya, orang-orang Khawarij. Siapa yang telah masuk neraka maka tidak akan keluar dari neraka itu. Ini yang dikatakan oleh Khawarij. Wa yastadilluna biqauli. Mereka berdalil. Orang-orang sesat ini juga memiliki dalil, tapi salah memahami dalil. Wa yastadilluna biqaulihi ta'ala, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bikharijina minan nar. Maka tidaklah mereka akan dikeluarkan dari neraka. Pada surah Al-Baqarah ayat 167. Maka dikomentari oleh Syekh, naqulu hadhihi fil kuffar. Makanya jangan ngambil ayat dipotong-potong. Ini ayat bercerita mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini untuk orang kafir, bukan orang muslim mukmin yang memiliki iman kemudian melakukan dosa-dosa besar, bukan. Ini diambil sedikit, dipahami sendiri dengan akalnya, disimpulkan. Naqulu hadhihi fil kuffar. Maka kita katakan iya, ini tidak akan keluar mereka dari neraka jahanam, hanya khusus bagi mereka orang-orang kafir. Fal kuffaru la yukhrijuna minan nar. Fal kuffaru la yakhrujuna minan nar. Adapun orang-orang kafir, iya kita yakini mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka, tidak dikeluarkan dari neraka. Wa imma syafa'atul maqsuda huna hiya fi ahli iman. Makanya kan di awal tadi dikatakan Syekh, ya, syaratnya tadi dengan izin Allah, dan yang kedua adalah yang diberi syafaat adalah orang-orang yang memiliki iman, bukan orang kafir. Wa imma syafa'atul maqsuda. Adapun syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat bagi ahli iman, mereka yang masih memiliki iman di dalam hatinya, min ashabil kabair, dari orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang melakukan dosa-dosa besar itu tahu itu dosa. Makanya dan karena keimanan yang ada di hatinya, ia dapat dikeluarkan dari neraka. Wa hiya thabitatun wallahu jalla wa ala yaqul, dan tentunya ini thabitah, ya, jelas syafaat ini ada, nanti akan diberikan kepada pelaku-pelaku dosa besar yang mereka masih memiliki keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Maka siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dalla ala annahu idza adina yashfa'u ahadun 'indahu. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwasannya, ya, barang siapa yang diberikan izin untuk memberi syafaat, maka ia dapat memberi syafaat. Wa dzalika qauluhu ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak, ya, di antara malaikat-malaikat yang berada di langit, la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat syafaatnya, sedikit pun tidak bermanfaat, illa min ba'di an ya'dzana Allah, kecuali setelah Allah berikan izin, lima yasha'u wa yarda, kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki dan Allah ridai. Hadhihi fiha syartus syafa'ah. Inilah dua syarat syafaat. Yang pertama biidznillahi, hadza syartul awal. Baik, kita cukupkan sampai sini untuk para jemaah.
Kalau ada pertanyaan. Apakah seorang pelaku syirikat itu masih punya keimanan? Hah? Apa seorang pelaku syirikat masih punya keimanan? Jadi kan sampai dua orang yang masih punya keimanan kan? Terus kalau pelaku syirikat dunia ini, apa masih punya keimanan kan? Taib. Ya tentunya kalau dia mati sebelum bertaubat dari kesyirikannya kan khalidan finnar, ya kan? Kekal di neraka. Tapi kalau dia bertobat sebelum ia meninggal, ya tentunya bisa dapat syafaat. Nah, kan gitu. Nah, wallahu ta'ala. Ana juga kurang tahu, ya, karena ana cuman dapat ya doa tersebut kita tidak tahu, cuman bagaimana keadaan pada saat itu Nabi sujud ya kemudian berdoa itu ada di dalam hadis. Adapun doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ana belum tahu. Wallahu a'lam. Sujud. Wallahu a'lam. Mungkin bisa kita bahas nanti di kajian selanjutnya. Baik. Kalau tidak kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.